Hello, how are you today? I'm going to begin this with the question to you all. Why the word I is always written in capital, in the beginning, in the middle, and then the end? Kenapa huruf I dalam bahasa Inggris ya selalu ditulis huruf besar di awal, di tengah, dan di akhir kalimat? Why? Why this happens? I come to my mind, saya berpikir begini ya, there is possibility, ada kemungkinannya, there is possibility, and when everybody believes possibility, I believe that it does ya. Kemungkinannya begini, number one. If you look at the phrase construct in English, kalau Anda melihat struktur frasa dalam bahasa Inggris, jadi frasa itu kumpulan kata ya, dua atau lebih. Kalau kita lihat strukturnya ya, kita lihat a good house, a beautiful house. Ada kata good, kemudian house, ada beautiful, kemudian house ya. Kata good and beautiful here adjective, and then house here noun. Artinya apa? Pattern this, the phrase ini, konstruksinya itu bahwa frasa ini diawali dengan kata sifat, kemudian baru bendanya. This means that English people here will put the quality in the beginning, then the object. Orang Inggris menentukan dulu kualitasnya, kemudian bendanya. Ya, artinya apa? Bahwa subjek atau the speaker here determines the quality, and then comes the object, menentukan dulu kualitasnya, baru bendanya. The subject here atau the speaker here determines, menentukan dulu kriteria dari bendanya itu dulu, baru objeknya. Mau mengatakan tadi house, rumah, sebelum menunjuk pada rumahnya, dia akan punya kriteria dulu, punya kualitas yang ada di pikirannya dulu. Kualitinya apa? Good, beautiful. Meaning that, artinya itu apa? Bahwa subjek ataupun si pembicara itu mandiri, memiliki kriteria dan menunjukkan I want this, I need this, I think this, I determine this. Si pembicara atau I atau speakernya ini, ya, subjeknya ini menunjukkan dulu, ya, menyatakan dulu the kriteria. Ini berarti bahwa subjek is important here, atau subject is important, bahwa si pembicara, the speaker is important. I is important. Sorry, I is ya. I ini di sini I, subjek ini, the subject is important. Nah, di sini jelas bahwa I itu utama, diutamakan. Maka dengan kata lain, I itu ditunjukkan dengan huruf besar ya. Karena apa? Cara berpikirnya seperti itu. Jadi speaker atau subjek ini lebih penting daripada yang lain, lebih penting, lebih utama, maka di sini akan selalu ditonjolkan dulu ya. Who speaks, who wants, who needs, who determines, who decides? I, or the speaker, or the person ya. Jadi seperti itu, logikanya seperti itu. Maka I ditulis huruf besar dimanapun itu, di awal, di tengah, di belakang. First, kalau kita melihat konstruksi frasa bahasa Inggris, cenderung ataupun mengutamakan quality atau kriteria, baru objeknya. Artinya subjek itu menentukan dulu apa yang dipikirkan, apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan ya.
apa yang ditentukan. Maka di sini kesannya adalah I atau saya atau the speaker atau subjek penting ya. Ini tersurat dalam tulisan I huruf besar bahasa Inggris ya. That's only my opinion, but it does, it works ya. And second, yang kedua, kalau kita melihat pattern, pola ya, pattern atau sentence pattern, pola bahasa Inggris itu ada aktif, ada pasif. Tapi pola bahasa Inggris itu cenderung aktif, ya. Jadi cenderung aktif. Artinya apa? Orang Inggris akan mengatakan situasi misalkan, oh, somebody has stolen my bag. Oh my God, somebody has stolen my bag. But Indonesian will say the other. Orang Indonesia akan mengatakan, aduh, sepedaku hilang. Aduh, sepedaku dicuri. Cenderung mengatakan dengan pola pasif. But not English. English menggunakan pola aktif ya. Oh God, somebody has stolen my bag. Itu pola aktif. Kalau kita pola pasif. Meaning that artinya orang Inggris mengutamakan subjek karena aktif atau kalimat aktif. The most important is the subject here, the doer, pelakunya ya. Artinya the subjeknya. Jadi dia yang menentukan ataupun yang stage the situation. Dia atau subjek yang menggambarkan atau menceritakan situasinya. Jadi I itu tetap disebutkan, tidak ditinggal. That's the opinion of me atau the opinion of mine ya, sorry. Jadi seperti itu pola pattern atau sentence patternnya cenderung aktif, maka kecenderungan subjek lebih utama. Jadi kata I itu sebagai simbol dari speaker, pembicara, selalu ditulis huruf besar di awal, di tengah, dan di akhir kalimat. And the last, number 3 here, there is also possibility that it works ya. Bangsa Inggris itu penguasa dunia from the beginning. Historically, orang Inggris sudah menjelajah ke seluruh dunia dan conquer the world ya. Artinya apa? Mereka sudah menunjukkan diri mereka, menunjukkan sebagai bangsa penguasa ataupun penakluk. That's the meaning of the conqueror. Dari ini maka kita bisa mengatakan bahwa mereka menunjukkan identity, mereka menunjukkan sebagai the subject, the doer. Jadi mereka menunjukkan what they do and they have done, conquer the world here. Jadi historically here mereka punya pride, mereka bangga, dan mereka show this dengan memberikan tulisan I huruf besar here. That's the possibility. That's only my opinion. Everybody can believe that, but everybody can also disbelieve that. Yeah. But it works. Again, it works. There are 3 things that you must remember. Yeah. First, this about the pattern of the words in English here, and then the second here about pattern of the sentence here, active and negative, and the last here, the history as the conqueror of the world. That's what we know, and that is only my opinion. This is up to you. Plus.